Halo semuanya, assalamualaikum. Punya ubi di rumah dibuat jadi isian mochi kayak gini deh. Enak banget, dijamin bikin ketagihan. Perpaduan rasa yang unik dan klop banget. Pokoknya kalian cobain di rumah ya. Dan pastinya ini bisa jadi ide jualan juga ya. Mau tahu gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama untuk membuat isian mochinya, di sini kita perlu 250 gram ubi ungu dan 250 gram ubi kuning. Ini sudah aku kukus semuanya ya. Kemudian kita siapkan chopper atau blender. Di sini akan aku haluskan satu persatu ubinya. Kita haluskan yang warna ungu dulu, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 1 saset santan instan. Untuk gula pasirnya ini sesuai selera, menyesuaikan dari manisnya si ubinya ini ya. Kemudian ini kita haluskan sampai dia benar-benar halus. Nah, kurang lebih teksturnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk ubi kuningnya juga ya. Takarannya juga sama, 4 sendok makan gula pasir dan santan instan kemasan 65 ml. Kita chopper hingga halus. Kemudian semua ubi yang tadi kita sudah haluskan, kita masak lagi sebentar aja menggunakan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk-aduk, cukup sampai dia meletup-letup aja. Itu tandanya dia sudah matang ya. Nah, ini udah bisa kita angkat. Nah, ini dia isian ubinya udah jadi ya. Hasilnya seperti ini dari ubi kuning dan ubi ungu. Isian ubi ungu ini nggak cuma bisa buat isian mochi aja ya, ini juga bisa buat kalian jadikan isian bakpao ataupun roti. Nah, kalau misalnya kalian mau disimpan, ini tutup permukaannya menggunakan plastik seperti ini supaya permukaannya itu nggak kering ya. Oke, ini kita sisihkan dulu sampai di suhu ruang. Selanjutnya kita buat kulit mochinya. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung ketan putih, pakai merek apa aja boleh ya. Kemudian 100 gram gula pasir, dan tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kita aduk-aduk sebentar supaya tercampur rata. Kemudian tambahkan 550 ml air, kita masukkan bertahap, jadi sambil terus diaduk-aduk sampai tepungnya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur dengan rata ya. Kalian bisa lihat untuk konsistensi adonannya seperti di video. Kalian bisa lihat untuk patokan konsistensi adonannya ya. Jadi dia nggak kental dan nggak terlalu encer juga. Kemudian ini kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau udah, kemudian ini kita bagi dua adonannya, kita bagi dua sama rata. Jangan lupa untuk wadahnya dioles dulu dengan minyak goreng supaya nanti nggak terlalu lengket saat adonan dikeluarkan ya. Salah satu adonannya akan aku beri pewarna kuning untuk membedakan nanti di rasanya ya. Kemudian kita kukus kulit mochinya kurang lebih selama 45 menit menggunakan api sedang ya. Kalau misalnya kalian menggunakan kukusan yang biasa, tutup kukusannya kalian alasi serbet ya, supaya nanti airnya tuh nggak netes ke mochinya. Nah, sambil menunggu kulit mochinya mateng, kita sambil bentuk-bentuk untuk isian mochinya ya. Nah, isian ubinya ini tadi aku simpan di dalam kulkas, jadi dia agak sedikit dingin, tapi nggak apa-apa, ini langsung aja kita bentuk. Untuk besar kecil isian mochinya, di sini aku pakai sendok takar yang setengah sendok makan. Jadi kalian boleh disamain, boleh atau sesuai selera untuk besar kecilnya ya. Oke, setelah 45 menit ini kulit mochinya udah mateng, kita bisa langsung angkat aja. Nah, untuk air yang ada di atas permukaan kulit mochinya ini bisa kalian buang aja seperti ini ya. Nah, di sini aku udah siapkan juga untuk tepung balurannya menggunakan tepung maizena yang sebelumnya sudah kita sangrai. Ini kita taruh di permukaan alas kerjanya supaya nanti nggak terlalu lengket. Ini aku mau bentuk yang warna putih dulu untuk yang isian ubi ungu.
Dan ini nggak akan aku timbang, jadi aku cuma ngira-ngira aja, aku langsung bagi-bagi aja untuk adonan kulit mochinya. Dan nggak aku ulen juga ya, karena ini udah, menurut aku ini tuh udah kenyal, jadi nggak usah diulen-ulen lagi, langsung aja kita bagi sesuai selera. Untuk satu warna ini aku bagi menjadi 28 bagian. Jadi untuk ukurannya sih aku nggak timbang, yang penting dikira-kira aja menggunakan tangan. Nah, kemudian ini langsung aja kita isi ya. Kita ambil satu bagian kulitnya, kemudian kita pipihkan dan kita isi menggunakan pasta ubi yang tadi. Dan kita cubit-cubit untuk mengunci. Kemudian kita bulatkan sedikit aja. Kemudian kita balurkan ke tepung balurannya, tepung maizena. Nah, kayak gini aja udah jadi. Ini langsung kita simpan di paper cupnya. Ini kita percepat aja ya videonya. Kita langsung bentuk ke adonan mochi yang warna kuning. Caranya masih sama, ini enggak aku ulen ataupun timbang. Jadi langsung aja kita bagi-bagi jadi 28 bagian, atau sesuai selera kalian aja untuk besar kecilnya. Jangan lupa kalau misalnya dirasa lengket, bisa kalian tabur lagi menggunakan tepung balurannya ya. Kalau udah dibagi-bagi, langsung aja kita ambil satu bagian, kita pipihkan, kemudian kita isi dengan isian ubi kuningnya. Kemudian kita tutup dan rekatkan dengan cara dicubit-cubit, bulatkan dan tabur ke tepung balurannya. Kemudian disimpan di paper cupnya. Nah, ini kita lakukan sampai selesai ya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita bentuk semuanya ya. Jadinya lumayan banyak banget, dari 500 gram tepung ketan aja. Jadi kalau misalnya mau kalian jual, ini tuh bener-bener recommended banget buat jadiin ide jualan, karena hasilnya lumayan banyak ya. Nah, untuk cara pengemasannya, kalian bisa pakai mika coklat seperti ini dengan isi 10 buah. Jadi kalau kalian jual 2 ribuan, ini jadinya 20.000 per mikanya. Atau bisa juga pakai mika sosis seperti ini ya, yang panjang. Ini muat sampai 5 mochi. Jadi bisa kalian jual harga 10 ribuan per mikanya. Bisa juga kalian jual satuan pakai mika yang kecil kotak itu ya. Jadi bisa disesuaikan aja dengan budget atau selera masing-masing. Ini dia hasilnya, dan kita lihat tekstur dari mochinya ya. Nah, kalian bisa lihat ini mochinya kenyal banget, dan isinya ini tuh bener-bener enak. Perpaduan sama mochi yang kenyal itu menurut aku bener-bener rasa yang pas banget. Pokoknya kalian wajib coba buat di rumah ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton videoku hingga akhir. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.